Ya dulur, di depan kita ini adalah persemaian padi yang sekarang sudah berumur 15 HST. Dimana pada satu usia 15 HST ini tanaman padinya itu terserang nih lur. Ini bisa dilihat nih. Ini terserang jamur dan bakteri. Ini ada bercak daun, terus hawar pelepah, terus ada kresek atau bakterinya. Terus gimana cara kita menanggulangi atau mengobati tanaman kalau sudah kayak gini lur ya? Ya dulur, tak usah berlama-lama, langsung aja simak dan cek langsung di dalam videonya. Monggo mampir dulur. Assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, sekarang ini lahan-lahan di sekitar kita itu sudah dibajak itu lur ya. Jadi ini suaranya nanti sedikit berisik, nggak masalah lur ya. Sudah dibajak. Terus nanti nih sekitar semingguan juga sudah mulai tanam. Tapi ini lahan kita ini lur nih. Ini nanti juga akan dipotong lur di usia 80 HST ini. Juga akan dipotong. Nah, terus materi yang akan kita berikan pagi kali ini itu apa? Ya, ada di depan kita ini lur ya. Persemaian. Ya, bener dulur. Kunci tanaman sehat dimulai dari persemaian yang sehat. Kalau persemaiannya sudah tidak sehat, otomatis nanti pada saat ditanam akan menemui kendala-kendala yang akan terjadi lur ya. Jadi kita harus mengantisipasi kesehatan tanamannya itu ya awalnya ya dari sini lur, dari persemaian. Nah, dan banyak sedulur-sedulur semua yang komplain tentang persemaiannya itu yang merah, terus kuning, terus kanggek pertumbuhannya seperti ini. Ini aku ambilnya di sebelah lahanku nih lur ya. Ini kan lahanku, ini persemaian sebelah lahanku. Tapi ini bukan punyaku, nanti punyaku aku lihatin lur. Perbedaannya itu amat sangat jelas nanti. Jadi kalau aku shootnya di lahan kayak gini itu belum tentu ini punyaku gitu lur ya. Jangan salah kok. Yang punya sendiri kok malah lahannya jelek itu ya. Ya enggak gitu lur. Nah ini untuk menjawab permasalahan sedulur yang banyak bertanya kenapa tanamannya itu atau persemaiannya itu jelek, itu seperti ini lur ya. Ini kan bisa dilihat lur ya, pinggir-pinggirnya ini tumbuhnya sudah tidak merata ya enggak lur. Terus kita juga temui nih, ini kering. Nah ini kan dilihat lur ya. Nih, ini juga kendala. Kalau ini tidak segera ditanggulangi, ini nanti akan menyebabkan kresek lur. Kresek kalau sudah di awal kayak gini, nanti kalau benihnya ditanam itu berarti benih jelek lur, sudah terjangkit virus. Bisa-bisa nanti pada saat kedepannya itu sudah mau brol malah terserang bakteri ya, bisa bahaya lur ya. Antisipasinya pun ini juga harus benar-benar diantisipasi, nggak bisa kita apa itu asal-asalan gitu ya. Terus ada juga ini tadi kresek lur ya. Terus ada hawar daunnya, ini kan juga ada hawar daun lur. Nih, ini juga ada hawar daun, kresek, hawar daun ini kan bakteri lur ya. Hawar daun ini bisa larinya ke bakteri dan juga bisa ke jamur ini lur penyebabnya. Terus ini ada ini lur nih, bercak. Nah ini juga ada bercak daun. Jadi ini di persemaian ini penyakitnya itu kompleks lur ya. Ada HBD seperti ini tadi yang kering, bercak langsungan ujungnya kering, ada yang menggulung. Terus ada ini ada bercak daun, langsungan hawar pelepah. Ini kompleks di satu persemaian ini. Tapi ini alhamdulillah ini persemaiannya ini baru yang terjangkit ya, yang baru sekitar ya 1-5%-nya ini belum apa itu belum merata gitu ya. Jadi kalau bisa ini segera diantisipasi. Nah untuk itu gimana cara mengantisipasinya ya, kita bandingkan dulu dengan punya kita lur ya. Ya kita bandingkan ini ya, ini kita perjalanan di lahan kita. Dan ini aku dibantu itu lur, itu adikku itu lur. Ini tadi kita baru menyepray ini yang lahan satunya ya. Sekalian kita mau menyepray
Ini persemaian. Aku tunjukin lur ya. Ini kemarin yang persemaian ketannya ya, ketan merah. Tumbuhnya ini lur jarang-jarang ya, karena apa ya, setiap hari diguyur hujan itu lur, banyak yang nggak hidup. Terus kita juga nggak bisa mengendalikannya atau membuang airnya itu toh, karena kita sibuk sendiri ya. Kalau yang itu alhamdulillah itu bagus lur, persemaian Inpari 32 kita ya. Nah ini punya kita ini lur nih. Untuk punya kita ini bisa dilihat loh ya, dari pinggiran tumbuhnya seragam. Kita lihat di lain tempat lagi. Nah ini bisa dilihat loh ya, tumbuhnya ini kan seragam loh ya. Terus tidak dijumpai nih, tidak dijumpai bercak daun, terus apa itu, kresek, HBD, daur pelepah kan ini kan tidak dijumpai lur ya nih. Nah ini kita dekatkan ini. Terus gimana? Kok yang tadi sebelah itu apa itu bisa terjangkit penyakitnya, tapi kok punya kita ini tidak, walaupun kita bersebelahan ya. Kalaupun untuk pengendaliannya udah tidak diragukan lagi lur ya. Kalau petani biasa itu pengendaliannya itu toh, untuk funginya wah kelasnya itu sudah kelas sultan itu. Karena apa ya, yang dipakai itu funginya yang bagus-bagus lur. Kalau kita kemarin ini kan di usia 15 HST ini tanaman kita itu belum masuk fungisida sama sekali lur ya. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur lur ya, tanaman kita ini tidak terserang hama ataupun bakteri ya, atau jamur. Nah untuk itu yuk kita langsung aja masuk dalam pembahasan lur ya, agar tidak kepanjangan nih videonya. Tapi untuk kesana itu bisa dilihat lur ya, ini pertumbuhannya itu seragam atau serentak. Yuk gimana cara kita untuk mengendalikan dari hama bercak daun, bercak pelepah, terus juga ada kresek gitu lur ya. Monggo disimak dulu, nyimaknya dari awal sampai akhir tentunya, agar tidak salah persepsi yang didapat. Ya dulur, terus untuk mengendalikan dari serangan jamur ataupun bakteri itu tadi, kita harus menggunakan apa? Ya sebenarnya kalau kita dari awal sudah melakukan pencegahan, nanti kedepannya insya Allah tanaman kita itu akan sehat dan tidak terserang dari penyakit itu tadi ya. Terus di sini kita di lahanku lur ya, ini kan bisa dilihat lur ya. Nah ini kan kita berada di lahan ini lur. Ini kita di lahan, terus kita juga mau melakukan langsung ini lur ya, aplikasi. Jadi kita kasih materi juga langsung kita aplikasikan ya, agar apa? Ya agar tidak terjadi pembodohan gitu lur ya. Cuma kasih teori, kalau tidak dipraktekkan sendiri ya itu sama saja dengan zong lur ya, cuma omong doang. Nah untuk itu sebenarnya untuk menyehatkan tanaman banyak cara yang bisa dilakukan lur ya, dan juga banyak sahabat-sahabat tani yang lain itu pasti punya trik tersendiri ya untuk menyehatkan tanamannya itu gimana. Nah untuk di channel ini atau di aku sendiri itu gini lur ya, untuk pencegahan bakteri ataupun jamur tentunya kita menggunakan bakterisida ataupun fungisida. Tapi itu ada tapinya lur ya, agar kita bisa mengirit biaya atau meminit biaya seperti tanaman-tanaman sebelumnya. Kita kan kalau perawatan pasti biaya yang kita keluarkan amat sangat minim gitu lur ya. Itu gimana? Ya untuk itu kita pacu nutrisinya supaya apa? Supaya tanamannya itu sehat. Nah kalau tanamannya sehat otomatis nanti dia itu mau terserang penyakit juga akan susah lur ya. Terus kalau tanamannya sehat tentunya ya untuk apa itu imunnya pun itu juga amat sangat kuat. Nah untuk menyehatkan tanaman kita itu kasih apa nutrisinya? Ya untuk nutrisinya kita biasanya menggunakan ini lur. Nah ini lur ya, asam amino ini kuncinya ini lur. Kalau aku ya ini kemarin juga sudah pernah dibahas. Ini cuma butuh berapa ini lur? Ini cuma butuh 1 sendok atau 15 mili atau
per liternya itu 1 mili, kan amat sangat irit lur ya. Dan manfaatnya walaupun sedikit dosisnya itu amat sangat luar biasa. Terus kita sambil meracik nih lur ya, biar tidak ada dusta gitu. Untuk tangki ini lur ya, tangki 16 liter kita cukup kasih ini 1 sendoknya. Kemarin kita juga ngasihnya itu 1 sendok lur ya. Ini kita kasih 1 sendok lagi nih. Kalau kemarin kan kita langsung masukin di tangkinya, kalau ini kita racik dulu lur. Di apa itu? Di ember ini ya. Kita racik dulu ya. Terus nanti setelah ini kita ya juga mau langsung aplikasikan itu. Kalau sedulur pengen mencoba atau pengen ikut ya, dan kesusahan untuk pembelian asam amino ini, bisa langsung aja kontak di apa itu, di WA lur ya. Kalau nggak ada kontaknya, ambil aja di tentang profil channel ini tuh ada. Nanti aku tunjukin lur ya. Ini soalnya ini pembuatannya pembuatan kelompok itu lur, nggak apa itu, nggak dijual bebaskan. Ini cuma dijual untuk kelompok gitu. Kalau luar kelompok ya harus ada anggota gitu lur ya. Jadi nanti kalau gimana kan ada pertanggungjawabannya gitu. Nah, terus agar apa itu memaksimalkannya, kalau sedulur semua itu masih kurang yakin atau masih was-was ya, tentunya kita ngasih tambahin saja fungisida lur ya. Ini sebenarnya tidak ditambahi fungisida ya juga tidak apa-apa lur ya. Tapi karena ini nanti ya sekitar semingguan, nggak ada seminggu lur, ini nanti akan ditanam. Jadi kita untuk memperkeras batangnya juga itu kita tambahin fungisida. Fungisidanya pun di sini kita juga nggak yang kontak lur, tapi apa? Kita pemberiannya itu yang sistemik. Dan bahan aktifnya kita menggunakan bahan aktif Defeconazole ini ya. Untuk merek dagang ya terserah sedulur semua ya, mau pakai apa itu toh. Dan untuk dosisnya, nah untuk dosisnya pun kita kalau pakai sendok lur ya, itu cukup setengah sendoknya ini aja, nggak usah banyak-banyak lur. Karena apa ya, itu sudah lebih dari cukup itu untuk pencegahan atau pemproteksian tanaman, itu sudah baik. Tapi kalau untuk mengobati ya jangan setengah sendok lur ya, tapi 1 sendok ini ya. Kalau mengobati atau kayak tadi di video pertama itu kan aku liatin di lahan tetangga gitu ya, itu kan sudah terserang. Jadi harusnya pemberiannya itu sekitar 1 sendokan untuk tangki 16 liter. Dan tentunya juga dipacu dengan nutrisi agar apa? Agar tanamannya itu cepat sembuh dari stresnya. Kalau tanaman terserang jamur ataupun bakteri, itu pasti ya tanamannya itu stres lur. Jadi kita harus mengantisipasi atau mengobatinya itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, ini lur, nih ini kita cuma sedikit lur nih, setengah sendok saja ya. Jadi bagi sedulur lama itu pasti sudah tahu lur ya tentang perawatan tanaman-tanaman padi kita. Dan untuk mereviewnya pun ini kita emang sedikit lebih panjang lur ya. Agar apa ya, agar lebih jelas gitu lur. Kalau langsung intinya itu aku tidak bisa, karena apa ya, aku tidak mau terjadi pembodohan lur. Cuma dikasih materi yang menggebu-gebu tapi hasilnya zong kan ya. Bisa dilihat sendiri lah lur. Nah, dan untuk nutrisi, untuk nutrisi di sini kita tidak menggunakan NPK lur atau pupuk makro ini di sini. Karena apa? Karena kan tadi bisa dilihat tuh ya, tanaman kita ini bisa dilihat, ini tanaman kita itu sudah hijau segar dan tidak harus membutuhkan nutrisi makro. Yang dibutuhkan tanaman kita ini adalah untuk memperkeras batangnya, dan tentunya nutrisinya itu yang slow ya. Slow kan pasti masih didapat dari pupuk atau rabuk yang kita berikan kemarin ya. Dan tentunya adalah nutrisi-nutrisi tambahan seperti ini tadi, asam amino, selain untuk memproteksi juga bisa mengangkut unsur-unsur mikro supaya cepat terserap pada tanaman, memperbanyak stomata dan mempercepat proses fotosintesis dan lain sebagainya gitu loh ya. Malah kita bahas asam amino lagi nih. Ya, untuk nutrisinya tetap kita kasih lur, tapi kita tidak yang makro, tapi kita gunakan yang mikro. Mikronya pun ini biasanya kita tambahnya itu 1 sendok lur ya. Tapi karena kita menggunakan asam amino,
atau racikan kita itu lur ya. Belepotan ngasih lur ya. Nih, kita gunakannya ini separuh sendok lur ya, setengah sendok ini. Kita cukup menggunakan setengah sendok. Kenapa kita penggunaannya itu cukup setengah sendok ya? Karena ini kan kita sudah menggunakan asam amino lur ya. Asam amino kita kan bisa pengangkutannya, nutrisinya itu lebih bagus gitu. Jadi bisa memaksimalkan obat yang atau nutrisi yang kita berikan. Kalau walaupun kita kasihnya sedikit, kalau terserapnya secara maksimal dibanding dengan kita kasih banyak tapi terserapnya tidak maksimal, kan tentunya bagus yang sedikit tapi terserap secara maksimal lur ya. Ya tentunya itu. Ya dulur nih ini racikannya ya, biar tidak ada pembohongan nih. Terus nih kita masukkan nih. Nah, udah habis lur ya, sudah dimasukkan, dan ini kita siap nanti langsung kita mau aplikasikan ya. Ya dulur, bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya atau pengen bertanya-tanya, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Tidak lupa aku tunggu like dan komennya lur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.